warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Panca Putra Nugroho dari kelas 6. Di sini saya akan membacakan materi tentang disintegrasi sosial. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian disintegrasi. 2. Siswa dapat mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. 3. Siswa dapat mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. 4. Siswa dapat mendeskripsikan pemulihan, recovery, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan 5. Siswa dapat mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Pengertian disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah proses dalam interaksi masyarakat majemuk, di mana satu atau beberapa kelompok berupaya mengunggulkan identitasnya sendiri dan melakukan diskriminasi kepada pihak lain karena dianggap tidak mengamalkan nilai yang dianggapnya benar. Keadaan disintegrasi sosial dibandingkan dengan integrasi sosial. Dalam keadaan integrasi sosial, masyarakat memiliki jaringan yang kuat dari hubungan sosial, saling percaya, dan rasa solidaritas yang tinggi di sisi lain. Dalam disintegrasi sosial, hubungan sosial melemah atau bahkan putus sama sekali. Masyarakat cenderung terpecah belah, kurangnya saling percaya, dan meningkatnya konflik antar kelompok atau individu. Jadi, disintegrasi sosial adalah kebalikan dari integrasi sosial, di mana hubungan sosial menjadi lemah dan tak stabil. Keadaan disintegrasi sosial dibandingkan dengan integrasi sosial, faktor-faktor dan gejala-gejala disintegrasi sosial. 1. Faktor disintegrasi sosial. 2. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. 3. Konflik etnis, agama, atau krisis ekonomi atau keuangan. 4. Ketidakadilan sistematik dalam hukum atau kebijakan publik. 5. Perubahan budaya atau nilai-nilai sosial yang tepat. Gejala-gejala disintegrasi sosial. 1. Peningkatan tingkat kriminalitas. 2. Penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial atau politik. 3. Peningkatan tingkat perceraian atau pemecahan keluarga. 5. Meningkatnya tingkat kemiskinan atau pengangguran. 6. Konflik antar kelompok atau komunitas yang meningkat. Yang disintegrasi sosial, kesenjangan yang dapat mempengaruhi disintegrasi sosial. Kesenjangan hidup dalam masyarakat mempengaruhi hal-hal tersebut. 1. Pola hidup, cara-cara dan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara 1. Konsumtif, 2. Materialistis, 3. Hedonisme, 4. Westernisasi, 5. Sekulerisasi. A. Konsumtif. Konsumtif merujuk pada kecenderungan untuk menghabiskan uang untuk barang atau layanan yang tidak diperlukan, biasanya untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan. Contoh, gaya hidup yang hedon atau berlebihan. B. Materialistis merujuk pada sikap yang sangat memperhatikan benda-benda, materi, dan kekayaan duniawi sebagai fokus utama kebahagiaan atau keberhasilan. Contohnya adalah seseorang yang sangat ambisius dalam mengejar kekayaan dan status sosial, mungkin dengan mengorbankan nilai-nilai atau hubungan interpersonal. C. Hedonisme adalah filosofi atau gaya hidup yang menekankan pencarian kesenangan dan kepuasan sebagai tujuan utama dalam hidup. Contohnya adalah seseorang yang selalu mencari kesenangan langsung tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya, seperti menghabiskan uang secara berlebihan untuk hiburan atau menghindari tanggung jawab demi kesenangan sesaat. B. Westernisasi merujuk pada penyebaran budaya barat ke seluruh dunia yang seringkali mempengaruhi cara orang berpakaian,
makan, berkomunikasi, berperilaku, dan berpikir. Contohnya adalah populernya makanan cepat saji seperti hamburger dan pizza. Di seluruh dunia, adopsi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa utama dalam banyak negara dan pengaruh budaya pop barat dalam mode musik dan hiburan. Sekularisasi adalah proses di mana pengaruh agama menurun dalam kehidupan masyarakat dan institusi sosial menjadi lebih terpisah dari agama. Ini terjadi ketika masyarakat mulai mengandalkan pemahaman dan praktik sekuler dalam kehidupan sehari-hari daripada bergantung pada ajaran agama. Contohnya termasuk pemisahan agama dari negara, pengurangan pengaruh agama dalam kebijakan publik, dan penurunan praktik keagamaan dalam masyarakat yang semakin sekuler. Misalnya pemisahan gereja dan negara di banyak negara barat adalah contoh dari sekularisasi. Pola hubungan antar kelompok yang mempengaruhi bisa terjadinya disintegrasi sosial. 1. Konflik interetnis. Persaingan antara kelompok etnis yang berbeda seringkali dapat menyebabkan disintegrasi sosial jika tidak diatasi dengan baik. Contohnya, misalnya konflik antara kelompok etnis di negara-negara seperti Rwanda pada tahun 1994 yang mengarah pada genosida, atau konflik antara Serbians, Kroasia, dan Bosnia dibagikan pada tahun 1990-an. 2. Kesenjangan sosial ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya seperti pendapatan, pendidikan, dan kesempatan dapat menciptakan ketegangan antar kelompok yang pada akhirnya bisa menyebabkan disintegrasi. Contohnya adalah ketegangan antara kelompok kaya dan miskin di beberapa negara yang memicu protes sosial, seperti yang terjadi dalam gerakan Occupy Wall Street di Amerika Serikat. 3. Diskriminasi dan prasangka. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu atau prasangka yang mendalam dapat menciptakan ketegangan dan perpecahan sosial. Contoh, diskriminasi terhadap minoritas rasial atau agama seringkali mengakibatkan ketegangan antar kelompok, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus penindasan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar. 4. Ketegangan agama. Konflik antar agama atau kelompok berbasis agama seringkali memicu disintegrasi sosial. Contohnya, konflik antara kelompok berbasis agama dapat mengarah pada kekerasan dan perpecahan sosial, seperti konflik antara Muslim dan Hindu di India atau antara Sunni dan Syiah di berbagai negara Timur Tengah. Isolasi dan alienisasi. Jika kelompok-kelompok dalam masyarakat merasa terisolasi atau diabaikan, hal ini bisa memperburuk perpecahan sosial. Contohnya, kelompok yang merasa diabaikan atau terpinggirkan dalam masyarakat seringkali menciptakan kelompok-kelompok yang merasa terasing dan mungkin mencari solusi ekstrim seperti kelompok ekstremis dan di berbagai belahan dunia. 6. Ketidakadilan sistematik. Sistem yang tidak adil dalam hal hukum, kebijakan publik, atau penegakan hukum dapat memperkuat ketidaksetaraan dan ketegangan antar kelompok. Contohnya, ketidakadilan dalam sistem hukum atau politik seringkali memicu ketegangan antar kelompok, seperti protes terhadap kekerasan polisi yang ditargetkan terhadap kelompok minoritas di beberapa negara. Bentuk-bentuk disintegrasi sosial. Pergolakan pemberontakan, aksi protes, demonstrasi, kenakalan remaja, serta kriminalitas. Kesimpulan, kita harus belajar disintegrasi sosial supaya tidak adanya perpecahan di masyarakat dan juga membangun masyarakat yang lebih kuat, aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yeah, Bobby Valentino.